Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu dengan Ustazah Sri pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 5. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Allah menciptakan manusia dalam beraneka ragam. Keragaman tersebut diantaranya bentuk tubuh, wajah, rambut, kemampuan, serta kesukaannya. Sikap kita terhadap keberagaman adalah yang pertama, saling menghargai. Nah, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, saling membantu agar semua pekerjaan terasa ringan. Dan yang ketiga, saling menghibur agar semua merasakan indahnya persaudaraan. Yang keempat, bekerja sama. Dan yang kelima, saling menyayangi. Dan yang keenam, saling melengkapi. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua bisa menjadi lebih santai, memberikan kesempatan istirahat kepada tubuh dan pikiran agar menjadi segar. Di tempat rekreasi, biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada juga yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Ananda tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, coba kita pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Nah, mari kita coba lagi pengurangan tanpa teknik meminjam, seperti yang telah pernah antum pelajari sebelumnya. 5.478 dikurang dengan 1.254 sama dengan. Nah, jangan lupa kita sejajarkan letak nama bilangan serta tempat bilangannya. 8 dikurang 4 sama dengan 4, 7 dikurang 5 sama dengan 2, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan 5 dikurang dengan 1 sama dengan 4. Jadi 5.478 dikurang 1.254 sama dengan 4.224. Yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. 4.249 dikurang 1.926 sama dengan, kita bubuhkan tanda kurangnya, 9 dikurang 6 sama dengan 3, 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang dengan 9 tidak bisa, nah Ustazah, karena 9 nilainya lebih besar daripada 2. Nah, caranya sekarang kita pinjam kepada 4. Kita tuliskan 1 di atas angka 2-nya. 4 ini 1 ribuan sama nilainya dengan 10 ratusan. Nah, jadi 2 ini nilainya menjadi berapa? Iya, 2 berubah menjadi 12. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, 4 karena sudah kita pinjam, berarti berapa dia tinggal lagi? Ya, ada yang tahu? Oke, 3 ya. Nah, hebat antum. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 4.249 dikurang dengan 1.926 sama dengan 2.323. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran 6. Ayo perhatikan
gambar seri yang Ustazah sajikan setelah ini. Ini merupakan kebiasaan Siti sebelum tidur. Kira-kira nanti cerita apa yang dapat anak Ustazah buat di sini? Nah, Ustazah akan berikan contohnya. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah dengan tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan ketika tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama, karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Nah, ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama pun berbeda-beda, jadi kita harus senantiasa menghargai perbedaan tersebut. Sebagai umat muslim, kita telah diajarkan oleh Rasulullah adab sebelum tidur menurut Islam. Yang pertama adalah berwudu. Jika anak Ustazah kita berwudu sebelum tidur, maka para malaikat akan menjaga kita. Nah, mau kan tidurnya dijaga malaikat? Mari berwudu sebelum tidur ya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan tempat tidur. Bagaimana caranya? Nah, anak Ustazah bisa membersihkan tempat tidur sebelum kita tidur dengan mengibaskannya sebanyak 3 kali. Karena kita tidak tahu makhluk apa yang tidur sebelum kita. Jadi, agar kita tidak diganggu oleh jin selama tidur, maka kibaskanlah tempat tidur kita sebanyak 3 kali dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dan selanjutnya yang ketiga adalah berbaring pada posisi kanan. Sebagaimana sunnah Rasulullah, ketika kita tidur maka berbaringlah pada posisi kanan agar lambung kita selalu menjadi sehat. Dan yang keempat adalah membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Tentunya anak Ustazah sudah hafal semua kan? Dan yang kelima, membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan yang keenam, membaca doa sebelum tidur. Ustazah yakin antum masih hafal semuanya. Bagi yang sudah lupa, Ustazah ingatkan kembali ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, seperti itulah indahnya Islam. Dari adab masuk kamar mandi sampai sebelum tidur diajarkan kepada kita. Dan yang ketujuh, tidurlah di awal malam agar anak Ustazah pada pagi harinya cepat juga bangunnya agar sholat subuhnya tidak terlambat. Oke? Nah, jadi itu adalah contoh-contoh cara berdoa sebelum tidur menurut ajaran Islam. Jadi, berdoa itu berbeda juga caranya. Karena di Indonesia ini agamanya juga berbeda-beda. Jadi, beda agama, beda juga cara berdoanya. Kita, meskipun berbeda, haruslah saling menghargai perbedaan yang ada agar hidup itu menjadi indah.